Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk menyediakan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir dan terpercaya guna mendukung pembangunan yang berbasis bukti fakta faktual. Data yang berkualitas tidak hanya menjadi alat evaluasi pembangunan, tetapi juga merupakan dasar penyelamatan meningkat. Itu rata-rata itu kita sekarang sampai akhir Desember kemarin kita ada 85 kejadian, sedangkan di tahun lalu kita cuma ada di 74 kejadian. Jadi rata-rata yang mendominasi itu yang ular. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tengah Padak. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau bersama stakeholder berkomitmen tingkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembinaan statistik sektoral sebagai fondasi utama pengambilan keputusan berbasis data. Kegiatan penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau meningkat dari tahun ke tahun, dari belasan kasus hingga puluhan kegiatan pertolongan. Saya Rizka Rina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 21 Februari 2025. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau bersama stakeholder berkomitmen tingkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembinaan statistik sektoral sebagai fondasi utama pengambilan keputusan berbasis data. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir dan terpercaya. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD), standar pelayanan publik dan pembinaan statistik sektoral dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Bau-Bau, akademisi, pengguna data, organisasi kemasyarakatan dan media massa pada Kamis pagi. Kepala BPS Bau-Bau, Towedi Martinus Laico mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan publik dan memperkuat pembinaan statistik sektoral yang akan menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan berbasis data di Kota Bau-Bau. Ia menyebutkan keterlibatan stakeholder pada kegiatan itu mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik di masa mendatang. Kami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir dan terpercaya guna mendukung pembangunan yang berbasis bukti fakta faktual. Data yang berkualitas tidak hanya menjadi alat evaluasi pembangunan, tetapi juga merupakan dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam standar pelayanan publik yang kami berikan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan para pengguna data. Sementara itu, terkait pembinaan statistik sektoral, Toedi mengatakan statistik sektoral merupakan bagian integral dari sistem statistik nasional yang melibatkan berbagai instansi dalam pengumpulan dan pengelolaan data sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya koordinasi yang baik antara BPS dan berbagai sektor, dapat dipastikan data yang dihasilkan akan lebih konsisten, valid, dan dapat diandalkan sebagai bahan perencanaan pembangunan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan standar pelayanan publik, kami juga terus mengembangkan inovasi dalam penyediaan layanan, digitalisasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas pelayanan BPS. Toedi menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem statistik yang lebih baik, karena tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak, upaya peningkatan standar pelayanan publik dan pembinaan statistik sektoral tidak akan berjalan secara optimal. FGD Standar Pelayanan Publik dan Pembinaan Statistik Sektoral ditutup dengan penandatanganan berita acara penetapan standar pelayanan BPS Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warga binaan pemasyarakatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau mengikuti sosialisasi dan screening HIV IMS serta tuberkulosis. Kegiatan berkala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau
tersebut rutin dilaksanakan bagi warga binaan sebagai salah satu populasi beresiko penyakit menular. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman WBP terkait penyakit menular serta melakukan deteksi dini guna mencegah penyebaran di lingkungan lapas. Kalapas Bau-Bau Tubagus M. Haidir menyebutkan sebanyak 110 WBP menjalani pemeriksaan melalui sosialisasi tersebut. Mereka mendapatkan pemahaman mengenai cara penularan, pencegahan, serta pentingnya deteksi dini terhadap HIV, IMS, dan TB. Lanjut ke lapas, kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kesehatan di lapas pembinaan kesehatan di lapas Bau-Bau yang dilakukan secara berkala. Ia berharap dengan adanya sosialisasi dan screening ini, WBP semakin sadar akan pentingnya kesehatan serta dapat menjalani masa pembinaan dengan kondisi fisik yang lebih baik. Sebanyak 4 unit pelaksana teknis UPT Puskesmas turut andil dalam pemeriksaan ini, yakni Puskesmas Batara Guru, Puskesmas Wajo, Puskesmas Wolio, dan Puskesmas Bukit Wolio Indah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kegiatan penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau meningkat dari tahun ke tahun, dari belasan kasus hingga puluhan kegiatan pertolongan. Selengkapnya Waden Dorliani melaporkan. Selain bertugas memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau aktif membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari beberapa ancaman satwa liar, salah satunya ular. Kegiatan penyelamatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau terhadap warga yang meminta pertolongan meningkat dari tahun ke tahun, dari angka belasan hingga puluhan pertolongan. Pada tahun 2024, angka penyelamatan dilakukan Dinas Damkar terhitung 85 kali, sementara tahun 2023 74 kegiatan, dan tahun 2022 48 kasus. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Damkar Bau-Bau Nur Alam menyebutkan, hewan yang paling banyak dievakuasi dari rumah ke rumah warga adalah ular dan biawak, selebihnya toke berukuran besar, kus-kus hingga tawon. Seluruh hewan tersebut kemudian dilepas liarkan di hutan, namun untuk ular berbisa dan yang berukuran besar rata-rata diserahkan ke pihak BKSDA. Penyelamatan meningkat, itu rata-rata itu kita sekarang sampai akhir Desember kemarin kita ada 85 kejadian, sedangkan di tahun lalu kita cuma ada di 74 kejadian. Jadi rata-rata yang mendominasi itu yang ular, setelah itu biawak, bahkan sampai toke pun kami dipanggil. Lanjut Nur Alam, selain pertolongan terhadap ancaman hewan, dinasnya juga andil memberikan pertolongan terhadap manusia seperti cincin yang sulit terlepas dari jari tangan. Di awal tahun beberapa satwa liar juga berhasil dievakuasi, diantaranya ular piton berukuran panjang hingga 8 meter, bahkan di bulan Februari ular dengan panjang 6 meter, termasuk pertolongan ular berbisa jenis kobra di pemukiman warga. Selain pertolongan terhadap ancaman hewan, dinasnya juga andil memberikan pertolongan terhadap manusia, seperti cincin yang sulit terlepas dari jari tangan. Sebagai upaya melindungi masyarakat, Damkar Bau-Bau siap siaga selama 24 jam untuk menangani kasus kebakaran dan penyelamatan lainnya. Warga yang membutuhkan bantuan dapat segera menghubungi nomor darurat Damkar Bau-Bau di 0811 400 1113. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, tim Resmob Satreskrim Polres Buton Tengah berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial SI, 34 tahun yang diduga sebagai pelaku pencurian 1 unit laptop. Kasus pencurian ini terjadi di sebuah kios di Desa Kolowa, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Tersangka SI berhasil diamankan tanpa perlawanan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Buton Tengah yang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Sunarton Hafala di rumah kerabatnya yang berada di Kelurahan Bombanawulu, Kecamatan Ngugu, Kabupaten Buton Tengah pada Rabu 19 Februari sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Kapolres Buton Tengah KBP Wahyu Adi Waluyo menjelaskan kronologi kejadian peristiwa pencurian ini terjadi pada Selasa 18 Februari saat korban SS pemilik kios sedang bersama istri dan anak-anaknya. Saat itu korban mendengar suara sepeda motor berhenti tepat di depan kiosnya dan melihat seseorang yang tidak dikenali mengenakan jaket sweater berwarna hitam keluar dari kiosnya. Korban kemudian menyadari bahwa laptop yang sebelumnya berada di atas etalase telah hilang.
Korban berusaha mengejar pria yang mengenakan jaket sweater hitam tersebut namun tidak berhasil menemukannya. Selanjutnya korban memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di kiosnya untuk memastikan kejadian tersebut. AKBP Wahyu mengatakan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, korban kemudian mendatangi Mapolres Buton Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut dengan berbekal laporan dan bukti rekaman CCTV. Tim Resmob Satreskrim Polres Buton Tengah segera melakukan penyelidikan. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui perbuatannya telah mencuri 1 unit laptop di kios yang berada di Desa Koloa. Hal ini mengejutkan, tersangka juga nyatanya residivis karena sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Bau-Bau dan tindak pidana perampokan di Kota Kendari. Kini pelaku telah diamankan di Mapolres Buton Tengah dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, SI 34 tahun dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau bersama stakeholder berkomitmen tingkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembinaan statistik sektoral sebagai fondasi utama pengambilan keputusan berbasis data. Kegiatan penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau meningkat dari tahun ke tahun, dari belasan kasus hingga puluhan kegiatan pertolongan. Demikian Warta Kepton pagi ini. Terus dengarkan RRI Bau-Bau dengan informasi kami selanjutnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka Arlina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia. FM